Hello ladies, berjumpa dengan saya Wala Juliania dan terima kasih Anda telah bergabung di sini di channel Melanox Divine Your Glow. Hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu seorang yang sangat ahli di bidang kulit dan juga operasi laser. Sekaligus, beliau ini merupakan pendiri dari kelompok studi dermatologi laser Indonesia. Kita sambut bersama Dr. Amaranila Lalita Driono SPKK, yaitu spesialis kulit dan kelamin. Selamat datang dokter. Selamat datang Wulan, Iya, ketemu lagi ya. kita ketemu lagi di sini ya pastinya ya di channelnya Melanox. Dok, aku kan masih muda nih Ci. Bawa umur Betul, ya Dok. jadinya ya Tentu ladies masih ya. muda. Tentu masih muda. Yang namanya wanita selalu ingin muda. Terlihat muda, terlihat cantik pastinya dok ya. Nah, sekarang ini wanita-wanita modern adalah wanita-wanita yang pastinya bekerja dok. Kalau sudah bekerja pastinya mereka itu harus heavy make up. Harus terlihat cantik dengan alis, biasanya ya alisnya harus kayak gunung. Udah gitu harus blush on, belum lagi pakai apa namanya alas bedak dan lain-lain. Akhirnya suka membuat mereka itu kulitnya bermasalah banget. Kalau yang saya lihat kayak saya sendiri dok ya mengalami setiap hari harus make up, akhirnya suka timbul banyak sekali masalah seperti jerawat. Udah gitu berminyak mukanya, belum lagi flek-flek yang gak jelas suka tiba-tiba timbul ya kan dok. Nah sebenarnya kalau kita tidak memperhatikan wajah secara baik ya dok ya, atau tidak membersihkan wajah secara bagus, efek apa aja sih yang akan ditimbulkan dok? Jadi sebetulnya yang terpenting wanita manapun, mau dia bekerja atau tidak, bermakeup atau tidak, kunci merawat kesehatan kulit kita tuh dari membersihkan yang betul dulu. Oke. Ya, jadi kalau kita tidak melakukan pembersihan yang betul, disitulah makanya timbul masalah-masalah kulit seperti tadi yang Bulan katakan ya, seperti berjerawat, ya berminyak. Karena kita tahu bahwa kulit itu sel hidup, gak ada masa dia tumbuh berganti. Nah, pada saat dia berganti itu yang kita rasakan pada saat mandi, kita ada dakinya ya. Nah, Kalau digosok hitam ya dok ya, turun gitu ke ada bawah. sel-sel kulit mati yang memang harus dilepaskan. Tapi kalau kita mempunyai iklim seperti di Indonesia yang lembab dan panas, itu menyebabkan sel-sel kulit mati itu lebih lekat di kulit kita. Nah, kita tahu bahwa di wajah kita itu ada area yang memang kelenjar minyak kita lebih aktif, yaitu di daerah T, kita bilang itu berarti T-zone, di dahi, dahi dan hidung dan dagu ya. Tentunya bagi orang yang kulitnya normal, masih muda, itu pun di daerah T-nya sedikit lebih aktif ke kelenjar minyaknya. Apalagi kalau yang berminyak ya. Nah, kalau yang kering memang mereka T-zone-nya aman lah, tidak berminyak ya. Tapi kebanyakan orang tinggal di iklim tropis, itu T-zone-nya biasanya memang lebih aktif, jadi artinya agak berminyak. Nah, kalau seseorang seperti tadi pulang kerja udah pakai make up, langsung tidur, nggak membersihkan dengan betul, jadi tumpukan make up yang berjam-jam, ditambah lagi mungkin dia tidak 100% di ruangan ber-AC, tapi dia mungkin keluar masuk, jadi kan itu agak berkeringat. Betul. Dan kita selalu keluar minyak alami kita tuh pasti ada kan, ada tugasnya memang untuk membantu meminyaki bulu-bulu rambut di wajah kita. Nah, kalau kita sudah aktivitas sedikit, minyak kita keluar. Belum lagi pakai keringat ya, kalau tadi kepanasan. Tumpuklah itu di mana? Tentunya di permukaan kulit, di mana permukaan kulit yang ditutupi oleh make up, tidak dibersihkan dengan betul, itu akan sangat memudahkan terjadinya penyumbatan. Nah, penyumbatan itulah yang makanya tadi mengeluh, saya jadi jerawatan ya. Iya, Nah, betul. itu antara lain. Nah, berarti dok, bagaimana sih cara yang paling tepat atau cara yang paling harus dilakukan gitu ya langkah-langkahnya kalau kita ingin membersihkan wajah kita secara baik dan benar dok? Jadi yang pasti kenali jenis kulit kita dulu. Ya, tadi kan ada jenis normal, berminyak dan kering. Tapi normal pada orang Asia dan tinggal di iklim tropis, umumnya tadi saya katakan T-zone-nya tetap agak berminyak ya, itu harus diingat. Itu pasti ya kalau tinggal di daerah tropis. Nah, karena kan tadi panas dan lembab. Nah, untuk yang berminyak apalagi ya. Jadi tentu wajib membersihkan dengan cara yang betul dan dengan produk yang betul. Ya, iya, jangan sampai kita mempunyai kulit tadi ya berminyak, tapi kita memakai produk yang untuk kulit kering, sehingga dia tidak mampu mengangkat minyak itu dengan sempurna. Tadi kalau nggak ngangkat minyak dengan sempurna,
minyaknya tetap menumpuk di kulit, ditambah make up ya, ditambah keringat, terjadi tadi sumbatan. Nah, juga jangan dilupakan selain memilih produk yang tepat tentunya yang mampu mengangkat kotoran tadi, jangan sampai karena mengangkatnya terlalu keras seperti kita misalnya sabun cuci pakaian ya, kita pakai di wajah misalnya nih contohnya, itu terlalu keras sehingga nanti minyak alami atau kita mempunyai acid mantle tuh seperti proteksi di kulit kita itu semua terangkat, jadi terlalu kering. Jadi kita makanya sabun wajah pun juga ada patokannya yang baik untuk wajah kita, bukan pakai sabun cuci tadi ya. Nah, jangan ya dok ya, kalau pas sama kayak baju bledes nanti kulitnya juga jadi terlalu kering dan malah rusak kan. Nah, jadi pembersihannya sudah harus betul dengan produk yang tepat ya, tentunya untuk iklim kita. Jangan salah tadi, iklim kita. Iklimnya ya. Berarti produk yang tepat untuk iklim kita itu produknya seperti apa nih dok? Biasanya memang kalau untuk iklim yang lembab dan panas akan lebih enak kalau bentuknya itu gel. Ya, sebetulnya gel, jadi facial wash ya, lebih facial wash dibanding mungkin pernah dengar ada produk-produk malah bentuknya krim atau oil. Aduh, itu nggak bisa pakai untuk iklim kita. Itu untuk di negara 4 musim kalau lagi winter. Ya kalau mereka saya kering di 4 musim dong. Kalau musim misalnya sedih, lagi musim galau, musim baper, musim rambutan. Iya. Nah, jadi kalau dia iklimnya kering dia memang harus ada unsur sedikit minyak. Tapi kalau seperti di sini harus mengandung ada sedikit unsur sabun. Dalam arti sabun itu adalah facial wash, bentuknya wash, menyabunkan, atau yang bisa juga bentuknya gel ya, sehingga airnya banyak. Dia mampu mengangkat kotoran tadi. Nah, sesudah itu tadi jangan lupa, tadi iklimnya panas, berarti apa? Pori-pori kita akan cenderung lebih membuka. Karena tadi kepanasan, apalagi kalau kita bolak-balik dari luar. Jadi karena kita panas, pori-pori itu kesannya lebih besar. Tentunya minyak juga lebih mudah keluar karena tadi kepanasan. Kita membutuhkan tentu selain membersihkan juga untuk sedikit menciutkan pori-pori yang kesannya besar karena tadi iklim yang panas tadi. Jadi tentunya setelah kita cuci muka dengan sabun yang tepat tadi, yang facial wash atau facial gel cleanser tadi itu tentu paling enak kalau disegarkan ya dengan produk yang ada sedikit mengandung zat yang mampu mengecilkan atau menciutkan sedikit pori-pori kita. Yang kita bilang sedikit ada astringennya. Tentu ciri-ciri ada astringen kita rasanya seger sekali kalau pakai toner itu. Jadi dia sedikit lebih menciut, dan situlah kita karena dia lebih menciut, jadi kita kelihatan kulitnya juga lebih halus karena kesannya nggak besar pori-porinya. Nah dok, ini kan di Melanox ini ada yang namanya facial cleansing gel. Ya. Nah kalau itu gimana dok, produk itu aman nggak untuk iklim tropis seperti di Indonesia? Sebetulnya begitu itu desainnya saja sudah cleansing, membersihkan gel. Jadi tadi gel itu kandungan airnya banyak. Ini yang sangat ideal untuk iklim tropis. Jadi tadi mampu mengangkat kotoran, tapi sekaligus juga airnya banyak. Jadi dia mampu membuat juga di daerah itu tidak berminyak ya. Nah, jadi sebetulnya kandungan dari yang mengandung gel ini tentu sangat-sangat unik karena ciri-ciri tadi tidak air tapi sedikit ada tekstur ya. Nah, tentu itu nyaman sekali untuk kalau kita membersihkan wajah kita, tentunya di iklim yang panas dan lembab seperti ini. Nah, kalau untuk Melanox facial skin tonernya sendiri gimana? Nah, karena di dalamnya ada sedikit ada zat yang memang tujuannya itu membantu efek astringen tadi. Dan ini memang akan disukai untuk orang-orang yang tinggal di iklim yang panas tentunya ya. Nah, jadi makanya akan seger sekali setelah kita memakai itu, dan itu akan membantu pula selain menciutkan pori sedikit ya, mengatasi sisa-sisa yang mungkin belum terangkat dengan sempurna oleh facial cleanser gelnya tadi itu bisa diangkat lebih sempurna lagi dengan si toner ini tadi ya, yang bersifat sedikit seperti astringen. Nah dok, sekarang ada pertanyaan nih dari para pemirsa nih, daripada ladies di sana ya. Ada yang bertanya dari namanya Nia Aguspati dan juga Icon. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi kulit berminyak, berjerawat, dan flek hitam, dok? Waduh, ini tadi udah permasalahan saya semua nih ya. Diambil semuanya nih sama nih Agus Pati dan juga Icon nih.
sudah mengatasi. Tapi tadi kita karena berbicara baru sabun, atau bukan sabun, membersihkan wajah, tentu semua problem-problem kulit ini harus selalu dimulai kalau memang kita mau mengobatinya, itu juga harus dimulai dari pembersihan yang tepat. Jadi tadi stepnya, jadi kan tentu sabun dulu, ya, atau facial cleansing gel dulu. Setelah itu disiram, di-rinse dengan air tentunya, dan sudah itu harus pakai toner, skin toner tadi, karena tadi untuk lebih menyegarkannya dan mengangkat sisa-sisa kotoran yang masih belum terangkat dengan sempurna oleh si gel tadi. Nah tentu itu step pertama, itu yang penting justru. Kembali tadi karena di iklim tropis tadi ya, sel kulit mati lebih lekat. Nah setelah itu tentu baru pilihlah produk-produk yang mampu membuat, kalau memang dia berjerawat, nomor satu tentu minyaknya harus agak dikurangi ya. Jadi nanti produknya itu harus yang mampu mengontrol minyaknya atau mengurangi minyaknya dari tadi sabun, pembersihan yang betul. Kalau ada produk yang bisa mampu memang mengurangi minyak, dan kedua mengeringkan kalau memang itu jerawat ya, ada jerawatnya. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana memastikan tidak terjadi sumbatan lagi. Ya, jadi nanti kalau misalnya wanita itu selesai, kita tidak tahu umurnya dia berapa ya. Kalau memang dia umurnya di atas 35, tentu faktor aging sudah mulai ada. Nah, kalau sudah mulai ada, berarti siklus pergantian kulitnya juga sudah mulai melambat. Problem jerawat pada orang yang di atas 35 tentu akan sedikit berbeda treatmentnya, penanganannya dibanding masih di bawah 35 atau di bawah 30 ya. Karena faktor aging inilah yang membuat tadi kita perlu sekali pembersih yang sangat efektif untuk mengangkat tadi kulit mati yang agak males terangkat karena ada faktor aging. Apalagi tadi berminyak kan. Nah, terus tadi ada pertanyaan berikutnya, ada tadi jerawat. Tentunya kalau jerawat harus diobati dokter. Pastinya jadi harus ke dokter juga. Betul, ya, tapi langkah pertama yang paling harus dikerjakan oleh teman-teman kita ini yang berjerawat adalah tentu membersihkannya itu harus betul tadi. Jadi misalnya sehari jangan cuma 2 kali kalau perlu ya, kalau yang berminyak tadi ya, paling tidak 3 kali minimum. Jadi tengah hari kalau kita udah aktivitas kan minyak udah mulai keluar, cucilah kembali dan itu segarkan dengan tonernya. Baru nanti dia mau pakai makeup, tentu pakailah makeup yang lebih ringan kalau kita berjerawat ya. Nah, tapi kalau dia kebetulan problemnya tadi bukan berjerawat, tapi problemnya justru flek. Nah, bukan berarti juga nggak cuci muka kan? Tetap harus cuci muka dengan produk yang tepat sesuai dengan jenis kulitnya dan iklim kita. Dan satu lagi tentu orang yang flek, tapi sayangnya fleknya apa kita belum tahu ya. Tapi kalau itu fleknya yang kaitannya dengan hormonal, karena matahari, kita tidak boleh kasar sama kulit kita. Ada namanya satu kelainan yang namanya melasma. Memang itu disebabkan oleh kena matahari banyak ya dan hormonal. Nah yang seperti ini justru kita nggak boleh kasar. Jadi nanti jangan pilih sabun tuh yang kita sampai gerus-gerus muka kita ya. Bisa mencuci piring jangan ya. Jadi apalagi yang tadi banyak terlalu beads-nya, scrubnya yang kasar. Nah, itu setiap hari. Itu malah tidak baik bagi orang-orang yang bakat flek, malah akan lebih terangsang. Ya, untuk flek tentu yang jenisnya yang tadi saya sebutkan yang melasma tadi. Ingat orang Asia, tipe kulit kita itu tipe kulit 4 ya, 3, 4, 5 itu skin type yang mudah sekali kalau kemerahan, bisa karena matahari, bisa karena kita gerus-gerus ya, itu kemerahan itu akan gampang sekali berubah menjadi coklat. Jadi flat tadi. Jadi makanya kita harus gentle sama kulit kita. Jadi nanti kembali lagi step dari membersihkan itu juga nggak boleh kasar. Produknya mesti tepat ya. Nah, karena kalau produknya nggak tepat, dia terus bolak-balik gerus-gerus wajahnya dengan banyak scrub, itu malah justru akan merangsang. Terutama yang kulit yang tipe kita yaitu sawo matang, itu akan lebih mudah terangsang fleknya kalau kita kasar pada kulit kita. Oke dok, kalau gitu. Ya terima kasih Dokter Nila ya. Dan ladies, semoga tadi berguna ya pertanyaannya juga tadi seputar cara mengatasi kulit berminyak, jerawat dan juga flek hitam. Harus memilih produk yang tepat. Mungkin kalau dari Melanox kita punya FC gel dan juga toner, karena FC gel tadi bentuknya adalah gel, gak bahaya dok ya, apalagi untuk yang di iklim tropis. Harusnya bentuknya gel, dan juga toner untuk bisa lebih mengangkat lagi kulit-kulit matinya pastinya dok. Dan untuk ladies yang masih punya pertanyaan seputar wajah Anda, jangan khawatir, bisa langsung bertanya kepada kami. Langsung saja mengirim pertanyaan ke Facebook kami di Melanox ID ataupun di Twitter kami di Melanox ID. Kita akan kembali lagi pastinya dok ya dengan pertanyaan seputar wajah lagi nantinya, dan kita ketemu lagi di webinar Melanox Divine Your Glow.